Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mega Bagus Lambang di Data Science Masterclass with R. Di materi kali ini kita akan bahas tentang analisis data waktu seperti hari, tahun, dan jam. Karena bisa jadi ketika kita menganalisis data, kita berhadapan dengan suatu tabel, kolom yang berisi data-data time series atau data-data waktu ya. Jadi langsung saja, tidak perlu berpanjang lebar, langsung saja dibuka RStudio. Baik, sekarang kita sudah buka RStudio ya. Jadi pertama, untuk bisa tahu sebuah format date atau sebuah format waktu yang dikenali oleh RStudio ataupun R ya, adalah kita mengetikkan sys ya. Kemudian nanti akan muncul banyak pilihan di sini. Silahkan pilih yang sysdate ya. Di sini ada keterangan returns the system's idea of current date with and without time ya. Jadi kita pilih ini. Kemudian otomatis nanti akan ada tanda kurung ya. Silahkan di enter. Maka nanti kita akan mendapatkan sebuah format dengan urutan waktu tahun, kemudian bulan dan tanggal ya. Nah, jadi sekali lagi yang dikenali oleh R itu adalah secara default ya, bawaannya adalah tahun, bulan, lalu tanggal ya. Jadi kalau saya tulis di sini tahun, bulan, tanggal ya. Nah, kemudian sysdate ini adalah sebuah objek tipe date ya. Jadi kalau saya praktekkan seperti ini, kelas sysdate ya. Oke, maka dia kelasnya adalah date ya. Artinya dia tipenya adalah tanggal atau waktu atau date lah bahasa Inggrisnya ya. Kemarin kita sudah belajar ya di materi-materi awal. Kalau seperti ini adalah karakter ya. Kalau seperti ini adalah numerik ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini adalah tipe tertentu di mana tipenya adalah date ya. Kemudian kita bisa mengassign sebuah variabel, misalnya sebut saja waktu. Waktu adalah kita ingin memasukkan tanggal sekarang ya. Oh wow, waktu. Jadi ini adalah waktu ya. Kemudian kalau kita cek ya, waktu dengan 2W adalah date ya. Nah, bagaimana jika format tanggalnya itu bukan angka? Jadi misalnya nanti bulannya ini adalah Januari ya. Kan ini secara default kan angka ya. Bagaimana jika Januari misalnya saya tuliskan di sini waktu 2 saja ya, adalah sebuah string ya, sebuah string misalnya hari kemerdekaan ya, 17 Agustus 1945. Oke. Nah, seperti ini kan otomatis ini bukan date ya. Kalau kita cek waktu 2, maka dia ini adalah karakter. Kenapa karakter? Karena di sini kita set bahwa dia adalah sebuah karakter atau di Python disebut dengan string ya. Lalu bagaimana merubah ini di sebuah date ya? Karena pada dasarnya ketika kita menganalisis data, misalnya kita mendapatkan Excel dari perusahaan kita mendapatkan data mining ya. Misalnya kalau menggunakan data analisis time series, menganalisis portofolio perusahaan, penjualan tahun lalu, menganalisis saham misalnya ya, harga emas, forex, macam-macam, maka formatnya kadang-kadang dari sistemnya ada yang berupa kata-kata, ada yang berupa angka, ada yang tahunnya ditulis semua, ada yang cuma 2 digit di belakang 45, 2 digit di belakang juga 20, dan seterusnya ya. Lalu bagaimana cara merubahnya? Oke, sekarang kita belajar bagaimana caranya merubah sebuah format karakter menjadi sebuah format date ya. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa pemisah antara setiap elemen adalah sebuah garis, ini apa istilahnya? Dash ya kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya apa ini ya? Garis strip gitu ya. Oke. Jadi untuk merubahnya adalah waktu 2. Saya ketik sini waktu 2 ya, atau terserah ya, mau bisa langsung praktek di sini juga bisa. Nanti intinya adalah sdate ya, D besar, atau kita langsung merubahnya di waktu 2 ya. Waktu 2 adalah sdate waktu 2. Oke. Kemudian kita gunakan format ya. Jadi ada keterangannya. Pertama adalah sdate. S di sini adalah sebuah fungsi yang merubah sebuah objek tertentu menjadi objek yang kita tuliskan di sini.
Jadi kalau sDate artinya objek sebelumnya dirubah menjadi objek berformat date. Kalau kita tulis s karakter ya, saya tulis sini ya, s karakter ya, maka nanti merubah objek sebelumnya menjadi objek berformat karakter. S numerik sebelumnya menjadi sebuah format numerik ya, atau macam-macam S ya. Tulis saja ada S, ada macam-macam, ada S data frame, S vektor ya, S tabel ya, S macam-macam lah pokoknya ya. Nanti silahkan diekspor sendiri. Oke, sekarang kita kembali ke sini ya, sDate, kemudian lanjutkan dengan format ya, dan formatnya ini tinggal sesuaikan dengan format yang ada di sini. Jadi pertama kita gunakan tanda petik, kemudian pertama kita adalah tanggal. Nah di R ini format tanggal itu kita awali dengan %d yang artinya adalah day ya, DAY ya, day ya, strip karena di sini kita pakai strip ya. Kemudian awk ya, awk ini persen ya, kita gunakan B kecil, oke. Kemudian persen Y ya, Y nya Y besar. Kenapa Y besar? Karena 1945 4 digit ya. Kalau nanti misalnya di sini cuma 2 digit, 45 aja kita gunakan Y kecil. Nanti saya berikan keterangannya ya. Intinya kita ini praktek dulu. Oke, waktu 2. Maka sekarang kalau kita cek waktu 2, di sini formatnya sudah berubah menjadi sebuah format yang kita inginkan. Atau kalau kita cek kelasnya, sekarang kelasnya berubah menjadi sebuah kelas date ya. Nah, tadi kan saya sempat gunakan format %d, %b, dan %y besar ya. Lalu pertanyaan kenapa harus D-nya kecil, kenapa B-nya kecil, tapi kenapa Y-nya besar ya. Kita langsung saja minta bantuan RStudio ya. Jadi gunakan help sDate ya. Maka nanti di sini akan ada tab help ya. Di sini tidak akan ada keterangan persen-persennya, tapi kita bisa gunakan yang di sini ya. Ini ada strp time di bagian formatnya, diklik saja. Nah, baru di sini nanti kita akan bisa melihat apa saja arti dari persen masing-masing ini ya. Oke, kita lihat misalnya tadi kita gunakan D kecil ya. Kita lihat D kecil. Nah, D kecil itu digunakan untuk angka ya antara 01 sampai 31 ya. Karena tadi 17, maka otomatis kita gunakan %D ya. %D besar digunakan kalau formatnya month, day, jadi bulan, waktu, dan tahun, dimana nanti format C99 standar harus exact ya, harus sama. Saya tidak begitu paham dengan D besar, saya jarang sekali gunakan D besar, saya selalu gunakan D kecil ya. Tapi nanti mungkin teman-teman akan menggunakan ini suatu saat nanti, tapi silakan dicoba-coba saja ya. Kalau saya seringnya menggunakan %D kecil ya, karena memang angka ya standar ya, namanya tanggal pasti antara 1 sampai 31, tidak mungkin sampai 32 ya. Oke, langsung kita ke B. Kita lihat B kecil itu digunakan untuk bulan yang ada singkatan, jadi tidak full. Tadi kan kita gunakan AUK ya, maka kita gunakan %B kecil. Kalau nanti Februari ya, nanti juga sama gunakan B kecil. B besar itu digunakan kalau lengkap ya, Januari ya, maka nanti gunakan B besar ya. Sekarang %Y kita lihat. Nah, saya gunakan Y besar karena tadi saya tulisnya 1945. Jadi kalau misalnya komplit ya, 4-4-nya ditulis, jadi di sini ditulis ada keterangan inputnya antara 0 sampai 9999. Artinya mau kita 2 digit pun sebenarnya bisa ya. Cuman kalau paling aman, kalau waktu tahunnya 4-4-nya pengen dikonvert semua, gunakanlah Y besar. Nah, Y kecil digunakan kalau misalnya kalau kita mulai dari tahun 2000, maka dia hanya bisa mulai antara 2000 sampai 2068. Oke. Tapi kalau 1900-an hanya bisa digunakan dari 1969 sampai 99 ya. Nah, langsung saja saya kasih ilustrasi. Jadi waktu 3 kita coba mengkonversi ya. Tadi saya nulisnya apa ya? 17. Saya sekarang coba pakai koma ya. 17 AUK
45. Nah, seperti ini ya. Kemudian tadi kan kita gunakan format ya. Pertama kita gunakan persen D ya. Kenapa? Karena 17 angka ya, D ya, standar ya. Karena tadi strip, sekarang penggunaannya adalah koma, maka di sini kita juga menggunakan koma ya. Kemudian AUK ya, karena ini masih sama seperti tadi, kita juga masih gunakan B ya, bulan yang disingkat. Nah, ini sekarang 45. Kalau kita iseng menggunakan persen J, maka nanti hasilnya 2020 ya. Mana tadi ini ya, 2045. Oke ya, sorry ya. Jadi ininya sama, ketangkap ya, D-nya dapat, month-nya format persen B juga dapat, tapi format tahunnya nggak dapat. Karena sekali lagi kalau kita ingin gunakan 45 ini di sini dianggap dia masuk 0 sampai 68. Nah, dianggap masuk 2000-an karena dia 0 sampai 68. Tapi kalau dia 69 sampai 99, dia dianggap 1900-an ya. Oke, sekarang saya ganti misalnya. Nah, ini saya copy paste saja. Sekarang waktu 4 ya. Misalnya ini tahun kelahiran seseorang ya, anggap saja 90 begitu ya. Kita tahu 90 masuk antara 69 sampai 99, maka nanti di sininya munculnya adalah 90. Jadi bisa dipahami ya, persen Y hanya digunakan kalau teman-teman ingin mengkonversi 2 tahun ini. Tapi perlu diperhatikan bahwa kalau mau dimasukkan di tahun 1900-an, maka hanya antara 69 sampai 99. Kalau mau dimasukkan ke 2000-an ya, 20-an ya ini ya, maka hanya antara 0 sampai 68. Jadi bisa dipahami ya. Baik, lanjut lagi. Sekarang kita akan membahas tentang jam ya. Nah, ada 2 cara. Yang pertama kita menggunakan POSIX ya, POSIX City ya. Kalau bingung teman-teman cukup ketikkan POSIX ya, ini saya ada dulu, POSIX pakai kapital semua. Nanti pilih yang paling atas, City ya. Nah, POSIX City ini kita ingin mengkonversi sebuah apa istilahnya, sebenarnya lengkap ya, hari, bulan, tahun plus waktunya. Waktu itu adalah jam, menit, dan detik ya. Jadi misalnya jam 10 pagi lebih 15 menit lebih 40 detik misalnya, 40 detik ya. Kemudian formatnya mirip dengan tadi formatnya, tapi kali ini formatnya adalah persen, H, hour artinya jam. Kita ikutin yang di sini ya, dia gunakan tanda petik, kita juga tanda petik ya. Oh sorry, tanda titik 2, kita juga tanda titik 2 ya. Kemudian persen, hour, kemudian minute, M, kemudian kemudian S. Oke, jadi keluarnya adalah nanti akan muncul tanggal secara otomatis hari ini plus jam 10 lebih 15 menit 40 detik, dan akan keluar format GMT-nya karena Indonesia adalah plus 07 dari Greenwich Mean Time ya. Maka nanti di sini muncul plus 7 ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang bagaimana jika formatnya kita berikan lengkap ya. Jadi as POSIX seperti biasa. Nah, sekarang lengkap mulai dari tanggal, bulan, tahun ya. Tapi sekarang kita coba formatnya mulai dari apa enaknya, bulan dulu misalnya ya, bulan Nov, kemudian kita pakai koma, berapa enaknya, 10 November aja, hari pahlawan ya. Tapi tahunnya kita buat 1976 lah, yang aneh-aneh ya. Oke, spasi. Oke, kemudian sekarang waktunya jam berapa enaknya, anggap saja tengah malam, 00 lebih 1 menit lebih 50 detik. Oke ya. Nah, format, yuk ingat-ingat ya, karena ini adalah Nov, bulan dulu berarti persen B. Kemudian oh ya, ini teman-teman kalau bingung persen H, persen M, persen S bisa dilihat di sini ya.
S second, M minute ya, kemudian apa tadi, H hour ya, nanti dibaca-baca ya. Oke, kembali ke sini. Karena pakai koma, kita juga pakai koma ya. Persen B, persen D. Oke, kemudian saya pakai Y besar ya. Kenapa Y besar? Karena 4 digit. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian spasi di sini kita pakai spasi, maka di sini juga pakai spasi ya. Copy paste saja. H, M dan S. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi nov. Oh ya, saya tahu salahnya di mana. Salahnya adalah di sini. Oke, ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi November 10 November 76, 10 November 76, tengah malam 1 menit 50 detik plus 07. Jadi bisa dipahami ya, kalau misalnya hanya butuh ininya saja, maka nanti kita bisa langsung menggunakan POSIX, tapi tanggalnya adalah tanggal saat ini. Tapi kalau misalnya lengkap dengan tanggal dan jamnya, maka gunakan format yang lengkap juga ya. Kalau ada salah, maka dicek lagi, kemungkinan ada typo seperti yang saya lakukan di sini ya. Nah, tadi saya sebutkan ada 2 cara untuk waktu ya, untuk jam, menit, dan detik. Cara kedua adalah dengan menggunakan strip time, strp time ya. Nah, strip time ini persis seperti ini, jadi tinggal copas saja. Oke ya. Nah, sama sebenarnya ya. Nah, bedanya adalah, jadi kalau teman-teman baca di sini, ini ada sebenarnya adalah keterangan help dari strip time ya. Ada 2 format, yaitu adalah POSIX LT dan POSIX CT ya. Nah, saya coba searching ya, kalau nggak salah itu POSIX CT ini adalah untuk format Unix ya, sebuah format yang sudah standar begitu istilahnya ya. Dan sementara POSIX LT ini ada keterangan di sini. Intinya adalah ujung-ujungnya tuh nanti semuanya ke format POSIX LT ya. Nanti silakan teman-teman browsing sendiri. Tapi kalau saya pribadi saya suka strip time ya, karena apapun formatnya dia bisa menghandle segala jenis format. Tapi kalau POSIX CT nanti kalau nggak salah sempat ada kendala kalau misalnya ada yang nggak standar penulisannya dan seterusnya. Tapi intinya nanti teman-teman silakan dibaca-baca ya, baca sendiri. Kalau tadi kita sudah belajar ya, kalau misalnya sekedar tanggal bulan tahun teman-teman sudah tahu caranya tadi ya, as date ya, persennya silakan dibaca di sini ya, mau menggunakan yang mana. Kemudian kita juga sudah belajar cara merubah format waktunya lebih kepada jam, menit dan detik, bisa gunakan POSIX CT dan strip time. Saya lebih prefer strip time. Oke, jadi itu ya, kita sudah belajar banyak. Nah, apa sih gunanya dan kapan digunakan ini? Jadi kita menggunakan analisis waktu ini adalah ketika menganalisis time series-nya. Ini penting sekali, time series-nya. Jadi sebagai seorang data science kita harus bisa menganalisis time series. Time series itu apa? Time series itu adalah data yang ada rentang waktunya. Jadi biasanya sumbu X-nya itu adalah waktu, sementara sumbu Y-nya itu ya mau harga, mau uang, mau luas tanah, berat badan, macam-macam ya. Jadi time series ini karena sumbu X-nya waktu, maka kita harus bisa bermain-main dengan data waktu ya. Dan tentunya kita tidak akan menuliskan manual seperti ini ya, dituliskan manual strip time bla bla bla, enggak. Tapi kita punya sebuah tabel, sebuah dataset besar begitu ya. Nanti kadang-kadang kolomnya itu formatnya karakter. Nah, format karakter satu kolom itu harus dirubah ke dalam sebuah format, entah mau cuman tanggal, bulan, tahun, atau sekaligus sama waktunya, terserah ya. Nah, dari situ nanti bisa dibuat grafiknya, bisa dibuat rata-ratanya, bisa dibuat macam-macam lah ya. Pokoknya intinya adalah kita belajar pelan-pelan, teman-teman pahami dulu basicnya. Kalau sudah ready baru nanti menganalisis data yang sungguhan ya. Jadi itu materi kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap dukung saya dengan cara like, comment, subscribe ya.
sebarkan video saya, bagikan video saya sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dan semakin banyak orang-orang yang tercerdaskan masyarakat kita yang belum tahu data science, mereka bisa belajar data science dengan gratis dan berkualitas. Oke, tetap semangat, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.